Pendidikan Nasional. Iya. Ini pas tanggal 2 Mei. Iya. Ini kan kita menunggu sahabat kita pasti Sobat Ambiar nanya kemana ya Rian Ibram. Masih tidur. Enggak, dia baru aja landing. Iya. Jadi Dari Arab Saudi. Jadi Iya. langsung menuju sini. Betul. Mungkin dia akan masuk sesaat lagi insya Iya, Allah. betul sekali. Semoga sehat selalu. Kalau ngomongin Hari Pendidikan Nasional, kita harus sapa dulu adik-adik kita loh. Iya. Ya. Halo adik. Yang lagi berjuang sekolah. Yang dari lagi TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Betul, dan juga yang mau mencari pekerjaan. Betul. Nah itu kan juga termasuk pendidikan nasional juga. Karena Jadi memang pendidikan itu harus dididik sejak dini ya. Kalau cari kerjaan mungkin bisa magang di sini kan. sama kayak anakku dong, Iya, Gabriel, 16 tahun aku didik di Kelas berapa OCK. sekarang? Enggak, udah lulus. Oh, udah lulus. Tapi lulus umur 16 tahun udah aku didik supaya dia jadi anak yang disiplin, jadi anak yang amanah. Masya Allah. Iya. Karena ibunya disiplin banget ya. Makanya Ibunya anaknya disiplin ikut banget. disiplin. Makanya kalau ada yang nggak disiplin, aku ngamuk gitu. Nah. Ya. Makanya ya lu kalau bikin prompter yang bener ya jangan aja. Akhirnya gua dibully tiap hari. Gak apa-apa yang gak apa-apa dibully, yang penting kita tidak membuli ya Kak. Iya, benar-benar. Jadi Kita punya bintang tamu gak sih? ini ngomong-ngomong masalah pendidikan, yang satu ini juga pendidikannya Masya Allah. Waduh. Makin melejit, Makin melejit. makin menyala. Bahkan katanya nggak jadi artis lagi sekarang. Oh iya? Jadi wakil rakyat. Bupati Jember. Wah, siapa? Bupati Jember. Bukan elu, ini bintang tamu. Ini bintang tamu. Langsung saja kita sambut Denny Cagur. Kiri yang di kanan, yang atas yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Lagi Kang Denny. Tunggu, musiknya lagi dulu. Ulang lagi musiknya. Jogetnya enak banget. Iya, enak banget. Coba, ayo ajarin. 1, 2, 3. Kiri yang di kanan, yang di atas yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. itu khas banget. jogetnya kayak nggak punya utang gitu. Bener. Tapi apakah nanti di tempat yang baru semuanya diajakin? Iya, lucu loh, lucu. Nggak apa-apa. Sebelum mimpin rapat, selamat pagi. Sebelum kita rapat, goyang Bang Jali. Benar. Itu harus, makanya wajib deh biar nggak pada tidur ya. Iya. Biar nggak tegak. Iya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Tapi ngomong-ngomong mengenai Kang Denny dengan pekerjaan yang baru, ini kayaknya istrinya nggak sepaham deh dengan pekerjaan yang baru ini karena merasa suaminya makin sibuk. Ini dia. Pitinya. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Geger. Pelawak senior Denny Cagur dikabarkan lolos ke Senayan meraih kursi DPR RI Jabar 2. Wow, selamat ya Kang Denny. Tapi tahu nggak sih, waktu itu Teh Santi pernah ke Pagi-Pagi Ambiar. Terus curhat kalau kangen Kang Denny yang super sibuk waktu musim kampanye itu loh. Seminggu teh, seminggu ketemu berapa kali? Sekarang sih ketemunya seringnya di weekend aja. Emang hari-hari Nggak, kenapa tuh? Maksudnya lagi ribut apa bagaimana? Enggak, karena kan sekarang dia lagi kampanye. Oh, lagi kampanye. Emang Kok Teh Santi kayak lagi kangen banget. kayak sedih gitu. Kayaknya lagi Ngejawabnya kayak gimana? Kangen banget. Kenapa aku bisa merasakan karena aku sama kayak perempuan, sama sesama perempuan gitu. Banget, karena kan kebiasaan setiap hari dulu kan, dulu enggak sih, baru kemarin. Udah lama. Aduh, Kang Denny. Terus nanti kalau sudah menjabat, Teh Santinya gimana dong? Kira-kira gimana ya cara Denny Cagur membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.
Kang Denny sama sama Teh Santi karena nggak sering sama-sama akhirnya Teh Santinya kurus banget. Ya, oh enggak. Mikirin. Enggak, itu nanti akhirnya orang mikirnya benar. Mikirin suaminya. Padahal Teh Santi programnya makan terus, kenapa itu badannya sekarang kecil banget? Iya, Atau karena mikirin Akang? dia enggak olahraganya emang bagus. Pagi, sore, malam sebelum tidur treadmill 1 jam. Oh. Iya. Jadi emang olahraga terus. Kang Denny, ini kan banyak yang nanya nih, termasuk kita pengen tahu juga nih, gimana rasanya Kang Denny sekarang berhasil gitu, maksudnya lolos ke Senayan gitu, seperti apa Punya kursi perasaannya? di sana. Perasaannya senang sama terharu sih waktu pertama kali dikabarin, kebetulan lagi bareng sama tim. Ya. Kita tuh sampai benar-benar terharu, kita peluk-pelukan karena apa? Perjalanan panjang 8 bulan, kita datang ke 483 titik. Sehari 10 titik ternyata membuahkan hasil seperti yang kita Sehari inginkan. 10 titik itu di satu kota atau di beberapa kota itu, Kang? Satu wilayah, biasanya satu kecamatan. Jadi kita datengin start jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemana aja sih? Sambil dipeluk-peluk gitu, oh Kang Denny gitu kan. Kalau Iya, cuma iya, datang iya. aja kan biasa, tapi kalau pastinya kan dengan keribetan orang-orang, masyarakat. Misi kita adalah kita pengen tahu sebenarnya permasalahan di daerah situ apa gitu. Yang nantinya akan menjadi bahan kita, acuan kita, hal-hal yang akan kita selesaikan satu persatu. Gitu. Karena setiap daerah punya masalahnya masing-masing. Berapa lama itu berlangsung? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 Tahun bulan ya, lama juga ya. lama Nah, banget ya. Selama 8 bulan itu apakah Teh Santi mengikuti juga? Teh Santi ikut di beberapa kesempatan besar, Teh Santi ikut. Lebih banyak ikutnya atau enggaknya? Lebih banyak enggaknya karena kan kalau ikut terus kasihan anak-anak di rumah. Iya juga benar. Berarti kurang ya quality time-nya bersama Teh Santi. Iya, pada saat itu 8 bulan terakhir memang kita ketemu hanya di weekend karena saya Senin sampai Jumat tuh ada di dapil pasti. Oh gitu. Tapi Teh Santi protes nggak? Maksudnya mungkin dari sikapnya atau dari apa gitu, ada nggak gimana? Kalau protes sih enggak, karena dari awal emang udah Komit saya ya. jelasin. Konsekuensinya akan begini, nanti akan turun di banyak tempat. Karena memang idealnya calon wakil rakyat emang harus turun dan mengetahui permasalahan di bawah sih. Setuju, betul. Iya, Tapi memang kelihatannya seperti apa ya, Teh Santi sepertinya sangat rindu sekali untuk punya quality time sama Kang Denny. Ini artikelnya. Shanti Denny sebut ingin lebih sering jalan berdua dengan Denny Cagur. Dia selalu ajak anak-anak. Oh, mau pacaran lagi ceritanya. Pacaran lagi. Gimana tuh Kang? Iya, istri tuh lebih seneng kalau kita jalan berdua. Sedangkan gue nggak bisa kalau nggak bawa anak-anak. Gue pengennya kita ya main-main aja bareng-bareng. Kayak kemarin juga. Kemarin 2 hari bareng sama anak-anak dari pagi sampai malam main, pengen kemana, pengen Enakan kemana. main berdua, Kang. Kan ada waktunya berdua di rumah kita pasti Nah, berdua. justru aku mau nanya, quality time-nya yang benar-benar berdua tuh ketika apa? Ketika bobo lah. Oh iya, masa cuma bobo, tapi kan ada yang lain. Maksudnya mungkin pengen jalan, pegang Iya, bareng. Karena anak itu kan sekarang lagi Meswa 2 tahun. Arsa juga lagi seneng-senengnya deket sama papi maminya. Jadi kalau ninggalin mereka 2 jam 3 jam aja nggak tenang. Kalau sekarang keluar kan Santi ada di rumah, Santi keluar gua ada di rumah. Kalau dua-duanya nggak ada tuh kasihan kalau kelamaan. Udah mah gua mah Senin sampai Jumat nggak ada, Sabtu Minggu dia pengen jalan berdua. Gua bilang ajak anak-anak aja. Akhirnya kita siasatin, misalnya kita mau nonton, anak-anak taruh di playpark, ada yang jagain, kitanya nonton berdua. Emang ada berapa sih anaknya, Kang? 3 sekarang. Ada 3, yang pertama cewek cowok. Abi cowok, Ya, kedua kedua. Arsa cowok, ketiga Meswa cewek. Tapi quality time yang paling benar-benar berasa sama Teh Santi ketika di rumah deh. Itu apa? Saat apa? Selain tidur ya, kalau tidur udah pasti kan. Ya. Paling pagi. Sarapan atau apa? Ya sarapan, terus atau pas setelah Santi pagi olahraga nih, kayak sekarang nih dia lagi olahraga, biasa setelah itu kita ngobrol panjang. Kang Denny nanti kan ngejabat nih misalkan insya Allah. Terus kan Senin sampai Jumat tuh lebih. Kadang Sabtu Minggu suka ada kunjungan juga loh itu. Iya. Iya, keluarga. Gimana waktu dengan keluarga? Ya nggak apa-apa, itu bagian dari konsekuensi yang udah kita pilih. Tapi kayak kemarin pun waktu syuting juga banyak waktu sibuknya. Tapi tetap kita bisa atur kok, misalnya cuman mau bisa ketemunya di malam atau pagi kita siang janjian makan siang di luar gitu. Kang Denny, komitmen apa sih sama istri dan keluarga? Ada nggak sih yang diomongin sama istri dan anak-anak gitu? Dengan mau menjabat seperti ini, bahwa kehadiran ayah, bapak, sosok seorang bapak tuh ada gitu. Ya. Pasti ada deh bahwa aku tuh sayang gini, ada nggak? Omongan atau omongan ke mereka, karena bentar lagi kan sudah ada
kursi yang tetap dan benar-benar untuk rakyat gitu. Iya. Itu udah kita bahas di awal. Terus selama perjalanan dari kemarin waktu syuting juga sampai hari ini Santi tahu di saat waktu luang gue pasti buat anak-anak, pasti di rumah. Jadi kalau nggak di studio gue tuh pasti di rumah kalau kemarin selama masih syuting juga. Tapi kemarin Teh Santi tuh pernah datang ke Pagi-Pagi Ambyar. Beliaunya itu curhat, katanya kangen banget sama Kang Denny. Iya. Waktu buatnya juga dia merasa kayak gimana gitu, kesepian, dia pengen selalu bersama tuh gimana Kang Denny? Iya, kadang Menyikapi itu. ada sih waktunya ya, tapi emang Nggak tidak banyak. sesering, tidak panjang gitu. Tapi kan aku juga selalu yakinin ke Santi di malam juga setiap hari aku selalu pulang kok, nggak pernah nggak pulang. Oh gitu, pasti pulang. Enggak, kemarin enggak pulang. Nggak pernah. Yang membuat meyakinkan istri gitu bahwa aku tuh sayang banget sama kamu, udah nggak usah khawatir ya, aku selalu ada di sini. Apa kasih hadiah, terus tiba-tiba ada mobil baru. Ya, walaupun Teh Santi percaya pasti sama Kang Denny. Kan perempuan biasanya suka pengen di ini gitu. Paling hal yang ritual kecil sih yang biasa gue lakukan adalah di saat bangun pagi atau mau tidur, gue selalu peluk dia. Karena kan mungkin di dalam perjalanan ada kekhawatiran, ada cemburu, ada apa. Nah hal itu tuh yang coba gue kikis setiap harinya. Gue peluk selalu gue bilang kalau gue sayang sama dia gitu. Nah, itu yang terpenting. Soalnya apa? Soalnya Teh Santi itu kemarin pada waktu ditinggal sama Kang Denny suka cerita sama orang yang satu ini. Kita langsung invite aja orang ini ya. Ini nggak dikenal orang ini. Gak Kita juga dikenal nggak dan tahu gak sebenarnya. suka banget sama Kang Denny. Waduh. Iya. Ya, kan Langsung bisa aja. ketemu nih, sekarang ngobrol bisa. Langsung. Iya. Langsung aja, ini dia orang yang tak dikenal. Sini lu. Mas, Sini gua rambutnya kurang ngok. Biasanya rambutnya stunning. matanya sayu banget. Perasaan satu tempat ya makin nasar. Kenapa ini yang datang terlambat? Mbak, tolong jangan banyak omong ya Mbak. Saya terlalu pusing mikirin negara sampai jambul saya turun. Mas. Kurang rata deh. Putih doang. Sudah. Saya datang ke sini ya. Nggak usah, makanya nggak usah pakai bedak deh. Kayaknya nggak usah pakai bedak deh. Udah gua gak pakai bedak, cuman air wudhu. Sebentar, saya mau protes. Saya kesini datang ke Pagi-Pagi Ambyar. Ya. Saya dengar-dengar katanya salah satu bintang tamunya itu yang lolos ke Senayan, betul? Betul. Lolos dari Dapil 2 Jawa Barat, betul? Betul. Saya milih dia, saya mau nagih janji-janjinya. Apa tuh jadinya? Saya mencari seorang laki-laki bernama Denny Caknan ya. Cagur. Orangnya dong. Bapak, Ya. Bapak tahu atau tidak? Kenapa? Saya nyoblos Bapak kemarin. Waduh, terima kasih. Kemarin Bapak Saya juga Pak. Nah, dulu tinggal di mana? Saya Tinggal di mana? di Ciledug sih Pak. Ketahuan bohongnya nih. Saya waktu Bapak kampanye, Ya. saya kemakan janji manis Bapak. Bapak bilang, coblos saya nanti saya akan mensejahterakan semuanya. Kemarin dia kampanye, dia bagi-bagi minyak, tahu nggak lo? Di mana? Di Minyak apa? daerah pemilihannya. Minyak apa? Minyak goreng kemasan mie instan. Ini hoax nih, ini hoax. Sepanjang kampanye gue sama sekali nggak pernah bagi-bagi minyak, bagi-bagi sembako. Jangan menyebarkan Oh, berita hoax hoax, ini. nggak boleh. Saya mau nanya, saya sudah milih Bapak. Bapak tuh janjinya apa untuk mereka yang sudah memilih Bapak untuk bisa lolos ke Senayan? Sebentar. Kok dia dikasih kursi? Orang udah dapat kursi di Senayan. Tempat tinggalnya aja bukan dapil gue, gimana mau nyoblos gue? Iya, gimana bisa tahu tujuannya apa ya kan? Bener. Kang Denny, Apa? ini teman saya tadi ngebisikin sebelum dia landing. Kalau Kang Denny nanti udah duduk di Senayan, masih mau nggak di dunia artis? Atau udah sama sekali nggak? Diundang deh sama kita ke Iya. sini, masih mau nggak? Atau pegang program? Paling kalau untuk program reguler sepertinya enggak. Karena memang sepanjang kampanye pun udah banyak melepas beberapa acara, mengurangi schedule syuting. Karena memang di sana kan nanti emang harus fokus ke hal yang sedang kita perjuangkan gitu. Jadi? Tapi kalau bintang tamu sekali-sekali Boleh lah kayaknya ya, aman kan lah ya. banyak orang yang kangen juga pasti sama Kang Iya, Denny. iya. Oh, mungkin di weekend mungkin ya. Gitu. Iya. Walaupun bayarannya mahal banget gitu, 10 kali lipat dari biasanya tuh gimana? Sebenarnya bukan tentang bayaran sih ya, tentang waktunya. Karena memang kalau ngobrol sama teman-teman yang udah di sana,
waktu sidang, pembahasan segala macam itu perlu waktunya tuh ketat. Kecuali memang di hari libur aman gitu. Kang Denny, tapi kalau Kang Denny kan dari jalur partai ya. Ya. Kalau Kang Denny dari partai sendiri udah ketahuan belum sih atau udah ada pembicaraan belum? Nanti akan ditempatkan di komisi berapa? Belum sih, pembahasan komisi nanti di bulan Agustus. Ya, Kang Denny pengennya komisi berapa? Denny sih pengen di komisi 10, komisi 3 juga seneng gitu. Oh gitu, berarti Kang Denny berarti sama sahabatnya itu ya Kang Budi ya. Oh iya, sama. Salam sama Kang Budi, jangan lupa job buat Dewi Persik ya, off air. Komisi 3. Tadi komisi berapa? 3 sama 10. Tapi yang penjualan kemarin aneh nggak dapat komisi. Beda. Beda. 3 sama 10 tuh ngurusin apa sih Kang Denny? Kalau 3 itu hukum, HAM. Kalau 10 itu bidang pendidikan, pariwisata, kesenian. Jadi Dan merasa ada kapabilitas di sana. iya, Komisi nyambung- 10 lah ya. Ya, nyambung Berarti sama. komisi berapa Kang Lo? Nyambung sama pendidikan saya di UNJ, juga pengalaman saya di entertain, bisa kepake di komisi 10. Wow. Tapi Kang Denny kan ini kan stigma masyarakat ya ketika artis terjun ke dunia politik. Pertanyaan tentang kapabilitasnya, kemampuannya. Kalau Kang Denny sendiri gimana ketika masyarakat menilai yakin gak nih selebriti bisa maju dan akhirnya kepilih dan terbukti banyak sekali selebriti tanah air yang mendapatkan suara begitu luar biasa banyak sekali. Kang Denny gimana tuh? Iya, nanti waktunya kita membuktikan aja. Karena memang membahas artis di politik itu seperti ritual 5 tahunan yang ditanyakan. Tapi saya melihat banyak juga teman-teman artis yang basicnya dari entertain, di sana juga bagus. Bagus, ya betul banyak. Pokoknya Kang Denny sukses selalu, semoga bisa menyuarakan siapapun itu yang telah memilih Kang Denny dan semoga amanah ya. Jangan lupa sama kita, ntar kalau udah duduk di sana nggak pernah mau duduk di kursi pagi-pagi ambiar Enggak, lah. Kang Denny bukan orang kayak gitu. Ya. Kita nggak pernah tahu karena katanya ada orang bilang begini, jika ingin melihat seseorang berubah maka berilah ia kekuasaan. Semoga tidak berubah ya. Sehat selalu buat Kang Denny, tapi kalau berbicara soal kesehatan kita juga tahu Sobat Ambiar beberapa waktu yang lalu ini juga sempat menjadi viral di media sosial tentang keadaan Mas Parto yang sempat dilarikan ke rumah sakit dan juga menjalani tindakan operasi. Kita mau kasih lihat dulu, Kang Denny juga sempat mampir ke sana, sempat menjenguk ya. Ini dia postingan dari Kang Denny Cagur. Ya, ini adalah postingan dari Kang Denny Cagur, sehat selalu panutanku Mas Parto. Di rumah sakit ya ini ya? Iya, di rumah sakit. Kemarin sempat nengok, alhamdulillah kondisinya sih sudah membaik. Ya. Sudah membaik. Kemarin sempat 2 kali operasi Mas Parto. Operasi apa itu? Sakit apa? Ginjal. Oh ginjal. Kenapa ginjal? Ginjal. Batu ginjal katanya. Batu ginjal. Oh, batu ginjal. Oke. Kalau cerita dari Mas Parto sendiri sudah berapa lama dia merasakan sakit ini? Sakit iya. Kalau kemarin sih waktu liburan masih belum tuh. Nah sepulang liburan baru terasa sakit ke rumah sakit. Udah langsung nggak boleh pulang lagi gitu. Cek terus selesai operasi yang pertama kembali ke rumah, besoknya ternyata masih ada keluhan, kembali lagi ke rumah sakit, operasi lagi. Tapi teman-teman selebriti sesama seniman gitu ya, apakah mereka juga sebelumnya tahu bahwa Mas Parto juga punya riwayat penyakit itu? Kalau saya sih malah, saya ngeliat kan lama kerja bareng sama Mas Parto. Beliau tuh malah sehat banget gitu. Bahkan kalau ada terapi-terapi apa-apa tuh yang misalnya kayak Ikutan. lady apa di telapak kaki di saat yang lain teriak-teriak, Mas Parto mah tenang aja gini. Orangnya selalu bilang, oh ini mah bagus, ternyata ada batu ginjal. Sekarang udah pulang ke rumah ya? Sepertinya kemarin waktu terakhir gua kesana sih bilangnya besoknya mau pulang. Kayaknya insya Allah hari ini udah pulang. Hari ini ya? Iya. Berarti Kemarin keadaannya mungkin. sudah membaik sekali. Kalau memang semuanya dicek oke. Ya. Mas Parto sehat selalu, semakin pulih. Selamat pagi. Mampir dong ke sini. Mudah-mudahan sehat terus bisa mampir ke sini ya. Amin ya, doa kita buat Mas Parto karena Mas Parto adalah orang yang baik dan juga sering mampir ke pagi-pagi ambiar. Pokoknya sehat selalu, bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga dan juga bisa beraktivitas seperti semula. Di sana kemarin ketemu Po Alpa. Oh, ada ya? ada. Apain Po Alpa? Lagi hamil. Iya, Po Alpa lagi hamil. Ya Allah, Po. Selamat ya, Po. Ya, anaknya kembar kan. Anaknya kembar. Bayangin hamil 4 bulan dia sendiri nggak tahu. Oh gitu ya? Oke. Anaknya kembar di USG, udah ketahuan kembar terus dia bilang, kembar, pas dilihat, kembar Sri Kandi kayaknya anak kembar. Beneran nggak sih? Jangan Beneran kembar. Beneran Benar kembar. Bener. Po Ayo Alpa sehat Po selalu ya. Alpa kesini dong ke pagi-pagi ambiar Po. Tapi Mudah-mudahan sehat.
kalau ngomongin soal kesehatan itu kan modal yang paling utama supaya orang tetap bisa berkarya ya, termasuk juga untuk seorang Kang Denny Cagur ya. Dan ngomongin soal Denny Cagur ini ada hubungannya dengan jogetan Bang Jali ya. Jogetan Bang Jali ini sekarang udah go internasional. Serius? Iya. Kemarin aku lihat warga Perindapan suka banget lagunya. Ada. Iya loh semuanya. Waktu aku show di Pakistan juga semuanya pada joget Bang Jali. Sebentar. Kamera lu jangan sorot, rambut gue belum jadi. Hei. Ya papa harus pede tetap cakep kok. Coba kita lihat dulu ya videonya seperti apa. Bang Jali. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali. Yang di kiri, yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali. Semuanya ikut bernyanyi. Seru banget loh. Korea sama Jepang. Sama Jepang juga. Kang Denny ngeliatnya gimana? Wih, go internasional loh. Banyak konten kreator di luar negeri yang ada pakai sound ini. Iya. Senang sih ya, senang. Terus yang kedua tuh sempat ada yang ngetek waktu itu pas gue lihat gue zoom kan. Bener nih orang-orang sono gitu. Gak nyangka ternyata ada yang sampai belajar jogetnya juga. Mereka nggak tahu aja tuh, yang punya adalah wakil rakyatnya di Indonesia. Kang Denny Cagur sebelum duduk di kursi Senayan, kita mau ngajakin Kang Denny untuk duduk di sebuah kursi di mana Kang Denny harus menjawab pertanyaan dengan jujur. Jika tidak jujur, karena Kang, kalau wakil rakyat kan harus jujur. Iya dong. Itu kuncinya. Nggak harus wakil rakyat, semua juga harus jujur. Iya. Ya benar. Harus jujur, benar. Tapi masalahnya kalau kita kan harus jujur, harus jujur. Tapi kalau kami kan tanggung jawabnya sama produser sama Tuhan. Iya. Tapi kalau Kang Denny kan tanggung jawabnya ditambah Banyak sama buat urat masyarakat rakyat. juga ya. Kita akan lihat kejujuran dari seorang Kang Denny Cagur dalam kursi Kegegeran. Kang Denny Cagur, kami sudah memiliki 745 pertanyaan. Kita mulai dengan yang pertama. Silakan kontennya ya. ditatap kamera kita karena kita punya ahli mikro ekspresi. Denny Cagur, selama menikah dengan Teh Shanty, apa pernah pisah ranjang atau ingin berpisah karena berantem besar? Kalau berantem mah sering, tapi berpikir untuk berpisah, pisah ranjang nggak pernah. Bahkan selama 17 tahun pernikahan, gue nggak pernah nggak pulang gitu, selalu pulang ke rumah. Nggak pernah nggak pulang. Soalnya lagi kerja ya, lagi kerja. Jadi nggak pernah gitu misalnya berantem terus ngademin diri masing-masing, yang satu kemana dulu, yang satu kemana dulu, nggak pernah? Enggak, malah kita berpikir gini, masalah tuh harus cepat diselesain. Betul, Jadi iya. kalau nggak diselesain malah ntar pikiran buruknya macam-macam. Ini malah di saat dipisah menurutku malah berbahaya. Karena nanti ngambil jalannya masing-masing, belum tentu jalannya yang terbaik. Kalau ketemu mau berantem pun paling nggak ada komunikasi. Tuh kalau berantem boleh guys, tapi jangan sampai berpisah. Iya nggak boleh. Tapi cara orang tuh berbeda-beda. Ada juga kan yang harus ngademin diri pisah dulu. bener. Kalau Kang Denny tanpa harus pisah ya. Ya lanjut next question ya. Apa benar Kang Denny ikut caleg tahun ini karena merasa popularitasnya masih sangat bagus? Popularitas itu adalah investasi sosial. Jadi ini salah satu modal, bener. Tapi kalau ditanya karena itu sih enggak. Karena memang yang pertama senang sama organisasi, sangat tertarik di bidang politik. Dari dulu pengen, momennya ada, kesempatannya ada, ya ikut sekarang. Oke, silakan Karen. Yes, oke. Mohon maaf, ini buat Karen skripnya ada yang lebih gede, matanya udah plus soalnya nggak kebaca. Oke, apa benar kalau dunia artis sangat kejam karena banyaknya sikut-sikutan antar artis?
Tidak hanya di dunia artis sih, persaingan tuh terjadi dimanapun. Bahkan di level karyawan, kantor, di semua bidang pekerjaan pasti ada persaingan. Benar. Karena kita di dunia artis, yang kita tahu hanya di persaingan di dunia artis. Di saat kita ngobrol, bahkan penonton bayaran pun ada persaingan. Tapi Kang Denny saya mau nanya, Kang Denny pernah nggak merasa disikut oleh temannya sendiri di dunia hiburan? Terutama pelawak. Entah disikut atau dicurangi dalam tanda kutip atau apapun itu. Kalau pribadi sendiri sih nggak pernah sih ya, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Rata-rata acara-acara kita memang kontraknya panjang gitu. Jadi di saat udah terlibat di acara, ya udah sampai acara itu bungkus sampai selesai gitu. Nggak ada sikut-sikutan. Harus kerja tim gitu ya. Iya, memang kita terbiasa kerja. Atau Mas Denny-nya yang disikut gak pernah? Enggak sih. Gak ngerasa ya Mas? Termasuk dari senior dengan tindakan senioritas dari pelawak? Enggak, kalau di senior malah merangkul karena rata-rata kita kerja bareng-bareng, lucunya program ya lucu kita semua gitu. Betul. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Apa benar kalau Denny Cagur, Narji dan Wendy Cagur tidak bisa ada di dalam satu frame bertiga? Jeng, 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 jeng. Kenapa? Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun kita tidak pernah melihat mereka berada dalam satu layar yang sama. Takut kali loh. Benar, karena mahal. Berarti maksudnya budgetnya itu bukan barengan tapi satu-satu gitu ya? Kang, sebentar. Tapi kalau mahal kan stasiun TV atau siapapun yang memberikan pekerjaan bisa mengusahakan. Rasanya kalau alasannya faktor ekonomi, kayaknya nggak tahu ya kalau aku secara pribadi. Kalau gue pernah satu frame sama Narji, bahkan sering. Sama Wendy juga sering gitu. Ya karena kita akhirnya tidak bisa ketemu di satu frame bareng. Kalau ngobrol sama beberapa teman produser sih itu. Kita pernah waktu itu tampil bertiga. Waktu kita ngeluarin single lucunya. Kita undang The Cagur pernah bikin lagu. Kita undang The Cagur ya. Budgetnya segini, budget promo, karena kan promo. Nah baru datang. Nah setelah itu pas besok diundang lagi kita bilang The Cagur udah bubar. Oke Denny, oke pertanyaan terakhir ya. Tolong dijawab dengan singkat. Apakah Denny Cagur sekarang ini lebih menikmati berkarir sendiri atau bertiga bersama teman-teman Cagur? Kalau berkarir enaknya sebenarnya bertiga karena kita mulai dari awal bertiga. Tapi karena satu dan lain hal, Narji juga akhirnya karena sudah keluar dari Cagur, kita emang udah susah ketemu bertiga gitu. Oke, itu bolehlah. Apapun itu kita harapkan itu adalah jawaban yang jujur karena itu adalah modal dasar bukan hanya sebagai manusia, apalagi menjadi orang yang lolos ke Senayan. Senayan City kan? Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.